Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita semua dalam mata pelajaran Akidah Akhlak yang bab 2 membahas tentang akhlak terpuji pada diri sendiri. Nah, pada pertemuan ketiga eh, di bab 2 kita bertemu dua kali ya. Yang kemarin dan yang sekarang. Nah, yang sekarang kita membahas tentang syukur dan qanaah. Ya, jadi kita bahas secara ringkas apa itu qanaah, apa itu syukur dan apa sih macam-macam dari syukur ini. Ya, begitupun dengan qanaah. Nah, eh, kita lihat dari segi pengertian syukur. Secara bahasa, syukur adalah syukara, yashkuru, syukra, yang artinya kita berterima kasih kepada Allah atau bersyukur kepada Allah. Nah, secara istilah merupakan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang selama ini ya yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Ya. Apapun itu, kita berterima kasih kepada Allah dan sampai saat sekarang ini kita masih diberikan kesehatan, ya, walaupun dilanda oleh berbagai masalah, tentunya masalah yang kita hadapi sekarang ini yang uh, apa namanya wabah corona ini kita bisa masih juga berjumpa walaupun ini PJJ dan alhamdulillah kita bisa diberikan kesehatan untuk kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh ini. Dan semoga dengan kita mempelajari ini kita lebih bisa memahami diri kita sendiri sebelum memahami orang lain ya. Itu. Ini arti pengertian dari syukur ya. Apa tadi? Rasa terima kasih kita kepada Allah atas karunia dan nikmat ya yang diberikan Allah kepada kita semua ya, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan dan lain sebagainya. Intinya apapun itu yang diberikan Allah kepada kita, kita syukuri dengan seikhlas-ikhlasnya. Itu tentang pengertian syukur. Selanjutnya, dalil perintah agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dengan pengertian tadi, maka dalilnya surah Al-Baqarah ayat 152 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim fazkuruni an adzkurkum washkuru li wala takfurun, yang artinya maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Nah, ini adalah salah satu dalil agar kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Apapun itu, biarpun sedikit, banyak, dan apapun keadaan kita, dan apapun kendala kita, kita harus bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Ya, musibah yang sekarang ini ya bukan berarti kita bersyukur atau bagaimana, tapi ini kita ambil hikmahnya. Ambil hikmah dari musibah yang kita rasakan pada saat ini. Apa hikmahnya? Ya, anak-anak di rumah bisa anak-anak banyak beraktivitas di rumah, membantu orang tua, ya. Ya, sholat dengan khusyuk mungkin, bisa melakukan aktivitas yang biasanya tidak bisa Ananda lakukan selama normal-normal yang sebelumnya. Selama COVID-19 ini, Ananda bisa mengerjakan hal-hal yang belum pernah Ananda kerjakan. Itu luar biasa. Itulah nikmat dari kita bersyukur atau dari nikmat dan bersabar tadi. Ya, sebelumnya kita juga sudah membahas bersabar. Nah, salah satunya itulah nikmat dari bersabar atau hikmah dari kita bersabar dan bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Kemudian
ada 3 macam syukur, ya. Kita bersyukur kepada Allah ini menurut teori, ya, secara garis besar ini ada 3 macam. Yang pertama bersyukur dengan lisan, yang kedua bersyukur dengan badan, dan yang ketiga bersyukur dengan hati. Nah, yang pertama bagaimana kita bersyukur dengan lisan? Bersyukur dengan lisan, ya, dengan cara mengakui segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita atau kepada hamba atau kepada kita sendiri, ya, apapun itu, ya, apapun yang Allah berikan kepada kita harus bersyukur. Bagaimana kita mengucapkan syukur? Dengan lisan, diberikan Allah kita rezeki yang sedikit, alhamdulillah. Banyak, alhamdulillah. Ya, mendapatkan nilai yang baik, alhamdulillah. Ya, dapat nilai yang standar, alhamdulillah. Karena apa? Kalau kita kaji dengan sedikit banyaknya kita syukur, berarti itu yang Allah berikan kepada kita dan itulah hasil dari jerih payah kita atau usaha kita, hasil dari usaha-usaha yang telah kita kerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, bersyukur dengan badan. Nah, bagaimana kita bersyukur dengan badan? Bersyukur dengan badan dengan cara kita melaksanakan perintahnya, ya, dan menjauhi larangannya. Kalau bersyukur dengan badan, yang pertama bisa seperti sholat, ya, bersedekah, berpuasa, dan lain sebagainya. Yang jelas, yang bersyukur dengan badan adalah kita melaksanakan perintah-perintah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, bagaimana kita bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati yaitu menyaksikan diri di hadapan Allah dengan cara konsisten menjaga dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita misalkan konsisten dalam hati kita dalam melakukan hal kebaikan. Contohnya, saya harus sholat duha setiap hari. Ya, itu yang namakan konsisten. Ya, dan saya akan berpuasa Senin Kamis setiap minggunya. Itu bersyukur dalam hati dan konsisten. Kita harus melakukan itu terus. Ya, kalau bersedekah misalkan, saya setiap hari harus bersedekah. Ya, itu rasa syukur kita dalam hati. Kenapa demikian? Karena kita kembalikan dengan pengertian tadi. Pengertiannya kita berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka dengan ini kita bersyukur dengan hati, kita melaksanakan atau mengkonsisten dalam hati kita, melaksanakan perintah-perintahnya selalu dan selalu dan selalu seperti itu. Ya, seperti apa yang Ustaz contohkan tadi, seperti itu. Nah, kita lanjut yang kedua, pengertian dari qanaah. Secara bahasa, qanaah adalah qani'a yaqna'u qana'a qana'atan yang artinya rela, ya, atau menerima atau pasrah atau merasa cukup. Itu dalam arti kata bahasa. Kalau secara istilah, qanaah adalah menerima dan rela apa yang telah Allah berikan kepada kita, ya, apapun itu, ya. Kita diberikan musibah saat ini, kita rela. Seperti apa yang Ustaz katakan tadi, kalau kita rela atau menerima atas apapun musibah yang Allah berikan kepada kita, maka di balik musibah itu akan ada hikmah-hikmah yang lebih besar dari cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada kita. Inilah kata dasar dari qanaah. Kenapa kita harus berqanaah? Karena yang seperti Ustaz katakan tadi, di balik musibah ada hikmah yang lebih besar daripada musibah ini. Apapun ujian itu. Mungkin Ananda belajar dari rumah, menghabiskan kuota yang banyak, ya, paket internet yang banyak, ya, tugas banyak atau lain sebagainya.
ini adalah sebagian dari Ananda berqanaah. Ya. Ananda harus harus menerima atas apapun yang Ananda rasakan pada saat ini. Kalau Ananda menerima dengan baik, ya, ini adalah cobaan, ini adalah jalan dari Allah, ya, maka di balik ini Ananda akan mendapatkan hikmah yang lebih besar daripada ini. Yang penting kita yakin bahwa Allah memberikan yang terbaik kepada kita semua ataupun kepada diri kita sendiri. Seperti itu maksud dari qanaah. Nah, ini dalil perintah agar kita selalu qanaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang pengertian tadi, ya, kita rela atas yang diberikan Allah kepada kita menerima apapun yang diberikan Allah kepada kita semua. Kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalil dari perintah kita berqanaah itu surah An-Nisa ayat 32. Ya, ini adalah salah satu dalil agar kita selalu bersyukur kepada Allah, agar kita selalu berqanaah kepada Allah atas apapun yang diberikan Allah kepada kita, apapun musibah-musibah Allah timpakan kepada kita, maka kita harus menerima dan rela atas kejadian-kejadian apa yang kita rasakan pada saat ini. Nah, Ananda semua, setelah Ananda menyimak video dari yang pertama sampai dengan akhir, sampai dengan titik akhir dari bab 2, ya, maka tugas Ananda kali ini adalah membuat mapping atau clipping. Ya, clipping maksudnya Ananda, ya, carilah gambar yang berkaitan dengan akhlak terpuji pada diri sendiri minimal 5 buah gambar. Ya. Gambar tersebut boleh atau bisa Ananda ambil, ya, atau dicari, bisa dari internet, bisa dari koran, lalu Ananda tempelkan di kertas HPS atau A4 atau M4, ya. Setelah itu Anda tempelkan gambar sudah ditempel tersebut, lalu Anda ceritakan apa maksud dari gambar yang Anda tempelkan tersebut. Misalkan yang pertama kita membahas tentang apa bersama? Tawakal. Nah, contoh orang bertawakal. Misalnya ada gambar orang bertawakal. Apa pengertian tawakal? Setelah itu Anda tulis kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara ini. Seperti itu. Ya, pengertian atau maksud dari gambar tersebut. Nah, misalkan dengan kita bersabar, ya, kita cari gambar orang gambar COVID-19 ini, ya, gambar corona ini. Setelah itu Anda ceritakan, ini adalah virus corona dan dengan cara kita bersabar ini kita ada hikmah di balik hal atau kejadian yang menimpa kita pada saat ini. Itulah cara Ananda membuat tugasnya. Ya, nanti Ananda bisa bertanya kepada Ustadz, bagaimana sih cara membuatnya yang lebih maksimal lagi? Kalau misalnya belum paham, ya. Kalau sudah paham silakan Anda kerjakan di kertas HPS, ya, minimal 5 buah 5 buah judul gambar. Nah, silakan Anda cari, boleh Anda cari di koran bisa juga, di internet bisa juga, ya, setelah di print lalu ditempelkan di kertas HPS seperti itu. Ya. Nah, yang paling penting absen diambil ketika Ananda mengumpulkan tugas yang Ustadz berikan. Ya. Absen atau Ananda dikatakan hadir apabila Ananda mengumpulkan tepat waktu dan sesuai jadwal Ananda ke sekolah. Seperti itu. Ya. Dan dikumpulkan di sekolah di atas meja Ustadz atau dengan guru atau wali kelas Ananda masing-masing. Seperti itu. Ya. Jangan lupa buat nama. Setelah itu jangan lupa buat kelas. Seperti itu. Dan juga Ustadz ingatkan kembali, jangan lupa Ananda membuat kegiatan harian.
Ya, bagaimana cara pembuatannya? Mungkin Ananda kalau Ananda mendengarkan video-video yang Ustadz berikan kemarin, maka Ananda bisa melaksanakan. Kalau memang juga belum paham, maka eh, silakan Ananda chat Ustadz secara pribadi. Ya, terima kasih untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dan semoga bermanfaat. Akhir kalam, Ustadz tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.